Sumpah, Vin, kalian tuh ngerasa gak sih kayak kita tuh sebenarnya baru semester 1, tapi struggle-nya kok udah berasa ya? Sumpah, iya banget jujur. kan? Aku juga ngerasain mana kayak masukin masih semester 1 tapi akademik tuh juga mulai agak nggak balance gitu loh. Banget. Tapi nggak cuma akademik guys, sumpah ya, kita nggak kelas financial kita ya ampun. Iya. Sumpah ya banget. Gimana Susah cara kita banget. manage Susah uang banget. gitu? Kayak tiba-tiba awal bulan baru dikasih langsung habis. Dan itu nggak Jujur, sadar. sekarang aja kayak masih awal-awal bulan tapi kayak uang aku udah mau habis. Sama, kayak kak hilangnya kemana itu? Udah gitu mana kayak banyak acara gitu kan, jadi kayak kadang kita harus ikut dan Iya. sebagainya, Iya. ngeluarin uang lagi. Kita tuh kayak perlu tahu juga gak sih gimana cara ngaturnya. Iya, kita kayak bisa nanya gitu nggak ya ke siapa gitu, Bisa nggak sih? panutan gitu Iya, sih tuh kita tuh kayak bisa nanya sama alumni buat yang kayak udah melewati fase yang kita lagi struggling ini. Bisa banget. Kayaknya daripada ngomong kepanjangan langsung aja nggak sih kita panggil alumni ya? Boleh banget. Kalau gitu mungkin kita panggil di alumni scope yang ke-7, Womenomics. The Art of Balancing Life. Mungkin kita langsung aja panggil, ini dia salah satu narasumber kita, Teh Femi. Halo Teh, salam kenal. Syafina. Boleh nih Teteh duduk dulu, ada Tapi narasumber ada lain lagi. nggak? Aku panggil ya. Boleh panggil. Teh Cika. Halo Teh, salam kenal. Halo Teteh. Boleh duduk. Terus Langsung ada aja lagi nggak sih yang terakhir? Boleh, Yang boleh, terakhir boleh. ada Teh Desi. Halo Teh Desi. Salam kenal ya Teteh. Ya ampun. Halo. Mungkin Boleh kita duduk duduk kita ya. kali ya. Aduh, selamat datang nih teteh-teteh cantik ya, Iya, alumni iya. dari Ada kayak- Fakultas Ekonomi Bisnis. Betul. Cantik-cantik banget, segar-segar Jujur banget. banget, Padahal ya, kita segar. angkatannya kayak udah beda-beda Iya, gitu. tapi kayak masih kayak seumuran. Iya, masih masih bisa main bareng. Iya, bisa main bareng. Mungkin kayak kita untuk lanjut ngobrol lagi, kita kenalan dulu kali ya, biar kayak lebih enak nih ngobrolnya. Mungkin bisa. Oke, aku perkenalkan teteh-teteh semua dan rekan-rekan aku, nama aku Syafina Putri Sonia dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2025. Oke. Halo Teteh dan teman-teman, aku Naifira Seli Berliana, aku dari Bisnis Digital Angkatan 2025. Mungkin kayak terdengar baru juga ya jurusan aku. Oke, halo teteh-teteh dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aulia Hakim. Aku biasa dipanggil Aulia dan aku dari Manajemen Angkatan 2025. Salam kenal. Mungkin boleh Teh Femi? Salam kenal semuanya, aku Femi Sumantri dari Angkatan 98, dulu jurusannya namanya ISP, nggak tahu deh sekarang apa ya. Sekarang ilmu ekonomi. Iya. Dulu ilmu ekonomi studi pembangunan. Iya, betul. Salam kenal. Salam kenal Teteh. Halo semuanya, nama aku Cika. Aku dari Ekonomi Islam tahun 2018. Salam kenal Teh. Aku kayaknya paling senior ya. Halo adik-adik semua. Halo Teteh. Halo teman-teman semua. Aku Desi, manajemen 95. Manajemen gak berubah kan? Iya, nggak berubah. Aku masih manajemen. Seniornya. Oke, lanjut kali ya, kita bisa bahas dulu nih, kita kepo kayak teteh-teteh nih, kayak sekarang tuh lagi sibuknya tuh apa sih Teh Bener. sekarang? Boleh tahu nggak nih? Mungkin dari mulai Teh Desi dulu kali. Aku tuh punya putri sekarang lagi twin. Oh iya, lucu Printin dan Tin. Aduh, sibuk banget ngurusin dia gitu ya. Tapi Sabtu sibuk lagi adalah ngobrol sama banyak orang di dalam dan di luar soal pekerjaan aku sekarang, karena aku kerja di Save the Children sekarang. Iya. Ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Tahu dong. Save the Children apa? Save the Children itu adalah organisasi lokal, tapi afiliasi global di lebih dari 120 negara di dunia, usianya udah 105 tahun. Wow. Di Indonesia itu tahun depan ulang tahun ke-50. Jadi ngobrol sama alumni juga, ngobrol sama jejaring, ngobrol sama tim, sama banyak orang. Intinya gimana caranya Save the Children bisa kolaborasi sama banyak orang untuk bisa berikan dampak lebih untuk anak-anak di Indonesia.
Wow, keren Simpelnya, banget. simpelnya itu. Keren. Oke. Salam kenal ya Teh Desi nih. Lagi sibuknya berarti jadi bagian dari Save the Children ya Teh. Oke, mungkin boleh lanjut kita ke Teh Cika nih. Ini Kesibukannya. oke. Aku agak malu nih dari yang wah dan tadi. Sama dong, karena ada proses Everyone has everything. their own spot. Iya. Oke, paling kalau aku kesibukan sekarang sih alhamdulillah lagi jadi dosen luar biasa ya, dosen Ya, MB di Masya Prodi Allah. Ekonomi Islam di Unpad. Sudah mau jalan setahun, mungkin kesibukannya sekarang ya mengajar dan juga lebih kepada riset-riset ya, kita lagi bantu banyak daripada mungkin saya juga afiliasi dengan beberapa semacam think tank dan juga mungkin ya dari pusat studi yang ada di fakultas itu sendiri gitu sih. Wow. Itu luar biasa. Iya, jujur. Iya. Lagian kita semua juga bisa apa tanpa dosen-dosen ya kan? Awal mulanya juga dari Iya, dosen. dari dosen. Kita gitu. Iya, apalah kita tanpa dosen. Oke, salam kenal ya Teh kenal, Cika. Teh. Oke, lanjut nih deh ke Teh Femi. Kira-kira kesibukannya apa sih belakangan Teh? Agak mirip sama Teh Desi. Jadi saya punya anak juga, teenager sama preteen itu betul lagi sibuk. Kan? Dia ngalahin ya. Selain itu sibuk di kerjaan, saya kerja di United Nations, PBB ya, di Global Pulse namanya. Mungkin belum pernah dengar, mungkin yang lain dengernya yang lebih umum-umum gitu. Nah, Global Pulse ini memang lebih baru, lebih relatif baru dan bergeraknya tuh di bidang inovasi. Jadi bagaimana untuk menerapkan inovasi di proyek-proyek pembangunan gitu secara internasional juga seperti apa. Jadi kerja dengan banyak development partner seperti Save the Children juga, kemudian juga di dengan UN agencies lainnya dan dengan pemerintah tentunya. Itu sih. Nah, tuh aku mau tanya deh, Teteh tuh kayak pas kan kita sama nih dari FEB semua, terus kayak di pekerjaan Teteh yang sekarang pernah gak sih kayak kebayang pas di perkuliahan gitu Teteh akan kesana gitu? Jujur nih, aku dulu S1 tuh nggak kan kepikiran untuk langsung jadi dosen. Walaupun memang orang tua sendiri udah minta kayak, udah Kak langsung ambil S2 gitu sebelum selesai S1 gitu kan. Cuman waktu itu kepikirannya adalah aku ada keinginan untuk jadi di industri kreatif, which is jadi screenwriter tadinya karena aku seru banget. Iya, udah ngambil kelasnya segala macam, cuman ada satu dan dua hal, akhirnya S2 dan ya lumayan membuka mata ya gitu. Oke, it's not really that bad. Udah, dan alhamdulillah di Unpad menerima aku untuk mencoba ya maksudnya untuk menjadi ini ya mencoba karena aku jadi dosen di sana dan kirain gitu. Tapi sempet ragu nggak sih Teh kayak awalnya gitu? Iya, kayak ragu ya, cuma kayak pantas nggak sih? Atau nggak mungkin being honest, aku belum pernah menjadi semacam TA. Terus apply tapi nggak lolos gitu. Jadi kayak mikir, am I really capable to do this gitu, kayak kepikiran gitu. Cuman alhamdulillah ya saya terbuka dengan apakah ingin belajar segala macam. Alhamdulillah ya still maintaining gitu. Mungkin bisa tanya ke teman-teman gimana kalau saya ini ya saya di kelas segala macam gitu sih. Gitu. Bakat screenwriter gimana? Nah, alhamdulillah memang aku tuh suka nulis kan Teh pada dasarnya dari SD tuh suka banget nulis. Jadi sekarang teralihkan ke penelitian. Pasti ada. Iya. Kalian harus kreatif juga. Iya, agak serius-serius tapi tetap ya, saya something that I love. Iya. Terus lebih ini gitu. Penelitian zaman sekarang harus bisa storytelling juga. Iya, udah lebih enak gitu. Iya. Ya, gitu. Seru. Iya, tetap jalan Masih gitu. sejalan, Iya. Ternyata ada hikmahnya. Kalau aku mungkin kalau yang sekarang lebih nggak kebayang. Tapi dari dulu memang selalu berpikir kayaknya seru deh kalau ada di kayak international sphere gitu. Jadi kerjanya memang lebih internasional, mungkin lebih arahnya ke situ. Tapi kan zaman dulu bisa dipikirnya international company atau multinational company gitu ya. Atau emang dari dulu juga suka pengen sih kepikiran kayak gimana sih orang-orang yang bisa kerja di UN tuh gitu. Nah akhirnya alhamdulillah tercapai, tapi mungkin bidangnya gitu. Jadi kayak bidangnya ternyata tidak harus linear gitu kan. Tidak langsung ketika aku belajar ekonomi nggak berarti terus misalnya S2-nya ekonomi juga, kemudian juga
kerjanya juga ekonomi gitu, enggak juga, tapi tentunya ada gunanya banget gitu. Wawasannya itu sangat membantu banget untuk apalagi sekarang soal inovasi. Karena semua itu sebenarnya kan tentang ekonomi ya, ujung-ujungnya. Betul. Oke, menarik nih, menarik. Kalau Teh Desi gimana? Keren banget ya, menginspirasi. Kalau aku dulu zaman kuliah, kalau ini internasional atmosfer gitu, kalau aku nggak kepikiran, aku cuma pengen satu, gimana caranya gue pengen kerja sama orang bule. Motivasinya udah nggak kepikiran, internasional gitu-gitu, UN, boro-boro nggak kebayang gitu. Karena kakak-kakakku tuh kebetulan mereka itu dapat beasiswa gitu, kuliah keluar atau kerja sama orang asing, ngomong bahasa Inggrisnya cas-cis-cus. Motivasiku, gila gue nggak bisa kalah gitu. Aku nggak dapat beasiswa ke luar negeri, tapi gimana caranya aku bisa kerja sama orang bule. Kebayangnya waktu itu bank asing gitu, karena waktu itu zaman itu lagi banyak banget kan bank asing, Citibank, Standard Chartered, segala macam tuh lagi membuming banget gitu, lagi keren-kerennya. Makanya masuk jurusan keuangan. Ambil Manajemen konsentrasinya keuangan. Baik. Nah, keluar, sempat masuk ke bank, sempat ke Citibank, nggak tahan dong, ya, nggak betah. Ternyata aku tidak suka bermain dengan angka. Baru di sekolah setahun terus. Bahkan udah kerja, bukan lulus lagi. Iya. Nyesel ya ini. Pas kuliah, pokoknya cepet lulus gitu, gimana caranya supaya dapat kerja. Beneran asli masuk gitu, kerja sama orang asing. Tapi ngurusin angka ternyata nggak suka. Nggak pernah kebayang masuk kayak ke dunia seperti NGO atau Save the Children, karena pokoknya tujuannya adalah pengen kerja sama orang asing. Ternyata keseret ke project-project yang based funded internasional, fundingnya dari internasional. Sampai sekarang alhamdulillah dipercaya jadi CEO Save the Children Indonesia. Walaupun nggak pernah kebayang juga dan tidak pernah berambisi jadi CEO, tapi ya itu, kita nggak pernah tahu Rezeki ya. aliran hidup itu kemana. Jangan pernah takut nyobain, dan nggak pernah terlalu harus merencanakan, karena rencana juga kadang nggak kejadian. Betul banget. Nggak ada yang tahu ya. Harus fleksibel aja sih sebetulnya. Aku tuh pingin tahu, kayak pasti kan transisi dari kuliah ke dunia kerja tuh kayak ada transisinya kan, karena ada perbedaan. Kayak mau tahu dong, kayak yang teteh-teteh rasain nih, gimana transisi dari dunia kerja, dunia perkuliahan ke dunia kerja. Satu sebenarnya masuk ke dunia kerja aja udah struggling, berusaha menyesuaikan dunia kerja tuh kayak gini ya, gitu kan. Ada seniornya bukan kayak senior kampus lagi gitu ya, senior, ada bos, ada kolega, ada ilmu-ilmu yang ternyata nggak didapetin tentunya di bangku perkuliahan ya. Dan apalagi kalau kerja kan praktikal banget, something yang sangat baru, ada aturan-aturan harus diikutin segala macam. Transisi sebetulnya pasti semua orang struggling lah gitu, bukan hanya dari kuliah ke dunia kerja, tapi dari satu kerjaan ke kerjaan lain aja. Betul. Pindah satu kantor ke kantor lain, atau di satu kantor pindah satu posisi ke posisi lain aja, itu udah transisi. Intinya sih, aku yakin sih manusia itu punya kemampuan untuk survive, tinggal cari cara aja sih gimana. Dan orang tuh survive-nya beda-beda. Kalau aku transisi, ya udah jalanin aja gitu. Aku tuh suka banget membangun social network. Jadi kalau punya support system, kerja dimanapun tuh enak gitu. Jadi itu yang aku pertama kali bangun. Kalau masuk kerjaan, siapa yang bisa jadi temen ya? Yang mana nih yang enak gitu, diajak kerja bareng, walaupun mungkin nggak satu departemen, satu unit gitu ya. Tapi itu tuh bikin transisi kita tuh jadi lebih nyaman gitu, lebih mudah sih. Itu aku sih. Karena ada teman-teman juga ya. Tapi kayak susah gitu gak sih Teh, kayak di dunia kerja tuh nyari teman kayak kepo deh. Ya jujur Nyari kerja di dunia teman tuh pasti gimana? ikut ya. Apalagi kan sama, maksudnya aku penasaran kayak samakah caranya kayak di dunia kuliah gitu, SMA, SMP gitu. atau kayak Takutnya kerja beda lagi. beda kayak lagi. atau malah kayak lebih mandang ini gak sih, kayak apa ya, mandang Mungkin kayak dalam status ekonomi ataupun Iya. juga status Iya, jabatan background gitu kayak gak gitu, sih? background gitu. kalau di dunia kerja Iya, ada tuh nggak sih kayak gitu nggak sih Teh? Dinamikanya mungkin akan beda ya sebenarnya sih. Cuman kalau terus
Iya, maksudnya kalau dari pengalaman dinamikanya akan beda. Tapi kalau saya sendiri, kalau aku itu memang udah kerja dari zaman kuliah. Oh. Jadi pekerjaan pertama aku tuh sebenarnya jadi penyiar radio. Wow. Wow, Semester menarik. pertama pun udah kerja gitu. Jadi sampai kuliah sambil kerja gitu. Jadi emang udah pengen keluar dari zona Radio nyaman. mana? Dulu sempat di kos terus di Hard Rock FM. Iya. Gede lagi ya. Semester 1 itu. Tahu sama dunia Radio-radio kayak gitu ya. Jadi dulu tuh emang penasaran aja, pengen sesuatu yang beda banget gitu. Mungkin orang-orang yang tahu aku pun akan sangat lumayan surprise sih sebenarnya gitu. Karena kan aku tuh memang cukup introvert ya gitu, cukup pendiam juga gitu. Tapi ternyata bisa gitu. Jadi pengen keluar aja, pengen mencoba sesuatu yang beda gitu. Pengen tahu, pengen punya skill lain. Karena aku pikir kalau kita kerja itu kita memang harus punya skill lain gitu sebenarnya dari yang being the true self gitu kan. Pokoknya ada additional skills gitu. Nah, komunikasi itu aku pikir karena memang lumayan sulit berkomunikasi, jadi ya udah aku coba aja jadi penyiar radio, ternyata bisa gitu kan. Keren Nah banget. itu beda sih, bener-bener harus keluar dari zona nyaman sendiri gitu. Walaupun di pekerjaan yang kemudian kita kayak seolah-olah dream job kita gitu ya, in the end tetap aja sih harus ada penyesuaian, harus ada adaptasi. Tapi aku setuju sama Teh Desi karena manusia tuh adaptif ya gitu. Jadi sebenarnya untuk survival itu lama-lama bisa aja, tahu aja caranya gimana, tahu aja celahnya gimana gitu sih. Cuman memang mungkin ada beberapa extra work gitu dan extra effort untuk bisa fit in gitu ya. Cuman yang paling penting sebenarnya jadi diri sendiri sih gitu. Karena semua orang itu kan di hire dengan kualitas beda-beda gitu, dengan kualitas tertentu. Jadi kenapa orang itu di hire biasanya kan ada kualitas tertentu yang si perusahaan atau organisasi tersebut emang perlu kalian gitu, perlu kita gitu kan. Jadi satu being true to yourself, tapi juga ya belajar juga yang lain tuh seperti apa. Kemudian belajar kolaborasi. Sebenarnya itu sih, mungkin kalau kolaborasi tuh nggak bisa dipelajari di sekolah gitu ya. Tapi itu penting banget sekarang, soalnya kalau kita nggak bisa kolaborasi, mungkin lebih nggak jadi apa-apa di pekerjaan gitu sih. Jadi kayak kita harus bisa dengerin orang, bisa nerima juga pendapat orang lain, dan lebih kayak terbuka juga sama ilmu-ilmu baru. Dan dapetnya tuh bisa dari mana aja kan, bisa dari yang orang-orang lebih tua, bisa dari counterpart, bisa dari stakeholders, bisa dari teman-teman, bisa dari junior. Jadi kayak terbuka aja gitu sih sebenarnya. Bisa belajar dari mana aja juga ya. Benar-benar. Gitu. Mungkin dari Teh Kika sekarang. Kalau aku sih alhamdulillah dari zaman S1 ya gitu sampai dengan sekarang kerja. Karena nggak tahu, karena mungkin orangnya ketemunya itu lagi ya Pak Cupian lagi. Zaman saya waktu pas satu juga ketemu Pak Cupian, jadi kayak lagi gitu. Jadi nggak terlihat that much things gitu. Terus ya kolik-kolik juga apa teman-teman dosen segala macam memang alhamdulillah pada baik-baik semua ya teman-teman gitu di berbagai jurusan pun gitu udah pernah berapa kali kalau encounter juga segala macam. Tapi benar kata Teh Desi dan Teh Femi bahwa memang yang penting kita terbuka dulu sih gitu. Mau jatuh ataupun nanti larinya kan saya gitu ya, mau buat kesalahan gimana, itu kan membuat kesalahan tuh adalah bagian daripada kita belajar ya teman-teman gitu ya. Sama halnya di pertemanan juga, walaupun mungkin sakit ya ngebayangin di handle sama teman gitu, tapi ya at least we know gitu, oh dia kayak gini orangnya, atau mungkin kayak gimana sih, atau mungkin kita harus kayak gimana sih ketemu orang-orang gitu segala macam, tempatin diri kita ke apa masing-masing environment kayak gimana gitu sih sebenarnya kalau Aku pengen nambahin satu sih teman-teman, sama aja kayak di kuliah. Ada yang cocok, ada yang enggak. Iya benar. Kalau kita ngedeketin teman baru juga ada yang suka, ada Iya. yang enggak gitu ya. Iya. Ada yang langsung welcome, ada yang menjauh, ada yang cuek, ada yang apaan sih gitu Chemistry ya. beda-beda ya. Beda-beda gitu. Dan nggak bisa dipaksain. Nggak bisa Iya. dipaksa. Tapi satu yang harus diingat, kalau di kuliah kalian bisa milih-milih, kalau di kerjaan nggak bisa. Betul. Jadi harus tetap dipaksain, suka nggak suka, dia nggak suka sama kita nggak suka sama dia, pekerjaan itu harus tetap beres. Betul. Itu aja gitu, harus tetap profesional. Iya. Kalau di kuliah kan, Betul. ya udah nggak mau temenan sama aku Iya. duduk sama yang lain, aku Iya. bisa dong. Iya. Bisa milih ya. Iya, kan? ada kerjaan, aku nggak suka sama kamu, nggak mau kerja sama Iya. kamu. Bisa nggak? Nggak Nggak bisa. bisa. Iya. Karena Jadi, pasti saling connected juga. iya, jadi mau pertemanan bisa pilih-pilih sesuai dengan chemistry, tapi untuk pekerjaan Profesional semuanya beda harus lagi sih. tetap dijalankan itu aja. Wow. Banget ya, ada gambaran dikit mungkin, tapi di
kita dikit banget. Enggak, karena pasti kayak nanti pas kita hadapin kan kayak beda-beda kan pasti Benar. sama pengalaman teteh tapi Iya, sebenarnya pasti kayak ada visual iya, dulu. soalnya kita kayak kebayang sih Kebayang nggak lah. sekaget itu ya nanti kita Iya. pas kerja Udah walaupun prepare. kayak tapi Langsung saling berpegang. ayo guys Apa kita kerja di tempat yang baik aja? tapi aku bener-bener kayak tertarik banget sama teteh kayak udah Semester satu iya ya? semester satu teh Iya. itu kayak dari mana maksudnya kayak Kok bisa gitu ada info kayak Seleksi ini? aja. Tapi Iya. itu kan secara Emang aku orangnya suka cari-cari informasi gitu. Oh. Jadi waktu pas lagi mau lulus pun, ini mau kemana nih abis ini gitu kan. Itu betul-betul aku bener-bener cari-cari yang pokoknya non konvensional gitu, nyari-nyarinya. Zaman dulu mungkin belum mudah gitu untuk cari-cari di internet, tapi aku udah mulai kayak gitu-gitu loh. Jadi selalu cari informasi aja sih, lebih ke situ. Dan aku emang jadinya, tapi ya ada downside-nya adalah kan kalau yang nggak bekerja enak ya, jadi Iya. bisa sekolah terus main gitu kan. Iya. Itu bener-bener masa-masanya. Kalau aku hidupnya jadinya sekolah kerja gitu dan dari terus. semester 1 ya Iya, Tapi gitu aja terus. pernah bentrok nggak sih tuh sama kelas gitu? Selalu. Tapi kan itu banyak harus milih gitu jadinya. Iya. Mana kalau misalnya kayak di pekerjaan kayak entertainment kayak gini kan banyak ekstranya ya. Maksudnya di luar dari jam siaran Kerja, kan ada ya. yang lain-lain Iya. gitu. Jadi banyak juga di luar-luar gitu. Itu bener-bener harus milih dan harus bisa aja sih ngatur waktunya. Itu dia tadi memang harus ada yang dikorbanin. Akhirnya menurutku sih mungkin social life-nya tuh jadinya jadi dicampur-campur aja gitu. Jadi sambil kerja sambil social life aja. Karena ya waktunya udah habis. Capek Iya, juga kan iya. gitu. Iya. Kebetulan kan kita dapat setoran dari yang Bang itu sebulan sekali doang. Iya, tapi sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu deh, kan kalau kita sekarang pasti ngekos ya, Iya. kita ngekos. Oh, iya. Dulu tata ngekos gak sih? Alhamdulillah aku sih enggak. Oh, iya, orang Bandung yang mana masih di Bandung semua ya. Iya. Iya, teteh juga Masih di Dipati Ukur kan. Iya. Jadi ya di pulang ke Bandung. rumah Iya. ya. Kalau teh Cika tuh Cika udah ya? PP juga. Oh, PP Bandung. Wow. Aku nggak relate. Gak ada yang ngekos. Ada semua ngekos. Iya, tapi pasti dulu ini nggak sih kayak udah mulai ada uang bulanan gitu nggak ada? Udah ada kan Nah, ya mungkin pasti itu ya. tadi. Nah, coba ceritain Vin, kasih tahu Vin. Curhat nih. Ya. Kan sebulan sekali doang ya dapat setorannya. Tapi itu kayak bingung gitu, uangnya tuh lari kemana aja sebenarnya. Sehari Tiba-tiba udah habis aja. kayak kok udah habis gitu. Tanggal 10, 15 udah tinggal sisa 100.000 Dan gitu. kita harus survive 15 hari lagi. Iya, aduh. susah sih. banget sih. Ya kayaknya itu semua sekarang kayak permasalahan anak-anak kuliah, anak-anak ngekos sekarang tuh kayak gitu deh. Kalau di Tata ada tips gak sih? Apalagi kan cewek-cewek tuh biasanya kayak aduh pengen kayak make up, skincare per bulan, udah gitu. Shop gitu. Iya, TikTok shop dikit-dikit aduh Kadang nggak sengaja gitu, nggak sengaja kayak scrolling maksudnya kepencet. Tapi aku tuh kayak Kepencet apa kepencet? tapi aku tuh kepo deh kayak teteh tuh kayak tipe orang yang kayak budget planner atau tipe yang nggak apa gue seneng dulu aja penting gue ya. gitu. Yang penting kayak oke belanja dulu aja lah, yang penting happy gitu. Iya. Padahal tipe dia yang tahu keuangan udah kayak awal bulan udah ngabisin 800.000 aja mungkin gitu. Kan nggak tahu ya Kak. Nyenggol diri sendiri apa enggak? mungkin boleh dari teteh tuh gimana, tipe yang mana tadi? Ya. Boleh. Kalau aku jujur gimana ya? Kalau aku jujur bukan yang budget planning, tapi aku mengusahakan setiap bulannya tuh aku record apa aja yang keluarkan gitu, kayak let's say mungkin makan per hari aku berapa aja nih gitu segala macam. Aku evaluasi ceritanya sampai dengan untuk mungkin bulan berikutnya. Oh, aku terlalu banyak spending mungkin let's say di makeup gitu kan. Tapi kan untung makeup tuh bisa last for like couple of months lah ya. Iya. Jadi yang bukan monthly spending lah gitu Iya. kan. Kalau saya segitu lebih ke ya lihat dulu apa yang kayak bisa dirasa nggak perlu, tapi kan ada saat dimana kayak yang duh BM banget Iya. Tiba-tiba ada nih. seblak ini gimana gitu kan. Ya kita lihat sih gitu, dan aku selalu usahakan untuk nabung sih gitu. Karena gimana ya, kan nabung tuh kalau di ekonomi itu semacam kayak future spending lah ya gitu Iya. kan. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi, dan aku pun lagi tipikal orang yang menyiapkan semacam biaya darurat gitu kalau orang sudah menarik ada apa-apa gitu. Jadi sebisa mungkin memang nabungnya tetap ada sih teman-teman gitu.
Oke. Aku tuh kayak kalian banget ya dulu. Jadi Anda kalau mau ngasih tips juga susah gitu. Nggak sengaja kepencet. Dulu belum ada kayak Oh iya gitu. dulu nggak ada ya. Belum ada. Berarti nggak sengaja beli seblak, nggak sengaja Nggak beli lagi apa jalan. gitu. Aduh kayaknya aku butuh udara segar. Mampir dulu. Es krim nggak sih es krim gitu? Dulu harus effort ke BIP. Oh gitu. iya, bener. Ke toko Jogja kalau mau belanja. Nggak kayak kalian ya, gampang banget gitu kan. Kalau sekarang gampang banget, dulu kan ribet gitu effortnya. Walaupun effort kalau udah BM mah BM aja sih. Tetap kebeli Iya, gitu. Bener ya. Apalagi kalau misalnya di online nggak tergiur macem-macem. Kalau misalnya mesti jalan ke sana kan dilihat kiri kanan malah iya, belum bener, bener. Ya, lebih kelihatan gitu ya. Cuman emang mesti kejeblos dulu kali ya, ngerasain. Nanti teman-teman juga bisa tahu yang kayak gini tuh jangan, yang kayak gini harusnya begini, atau ya udah kalau udah habis yang sengsara aja saya sama lipstick gitu. Udah aja sama lipstick gitu ya, sama baju baru atau sama minyak wangi atau apa. Tapi lambat laun menyadari bahwa penuhin yang basic dulu deh. Jadi seenggaknya makannya terjamin dulu nggak sih, jangan kemudian tiap hari makan mie atau makan seblak gitu ya. Baru setelah itu ya udah mau have fun ya, kalian masih muda juga. Have fun penting menurutku karena have fun itu bisa bangun pengalaman, bisa bangun network. Jadi juga jangan ditahan, tapi juga jangan jadi sengsara, nggak keseruan, nggak makan gitu ya, atau sampai nggak punya ongkos buat ke kampus itu kan itu bahaya kayak gitu ya. kronik ya. Itu yang bahaya. Tapi kalau ngekos bisa jalan kaki. Bisa. Gimana dong pas Bisa beli sabun. Gimana buat dulu mandi. nih? Nah, jadi balancing sih intinya. Dan betul. teman-teman pasti lambat laun akan ketemu yang Iya, mana sih yang pattern-nya. pas patternnya. Oke, menarik nih. Kalau aku tuh lebih ke tipe lumayan mikirin sih gitu. Jadi kayak sebenarnya karena BM banget. Nah, awalnya sih itu sih, lebih ke BM banget. Terus orangnya suka ngasih self reward gitu. Apa-apa tuh banyak banget Ngomongnya spesifikasinya. Ngomongnya self reward padahal impulsif kayaknya ya. Misalnya abis ujian capek, aku I deserve this. Gitu. Iya. Terus abis ujian atau abis apa gitu, abis satu project terus kayak ke salon gitu kan, pengen spa, pengen apa gitu-gitu, itu kan biaya banget ya. Jadi kalau dulu tuh biasanya kalau abis, itu salah satunya juga kenapa aku kerja juga gitu. Jadi kayak aku harus punya nih duit tambahan sendiri, jadi bisa seenaknya. Bukan seenaknya gimana ya, tapi kayak punya duit jajan sendiri gitu. Enak aja buat gak sih megang uang tuh. Ada Iya, jadi tabungan. kayak lebih pede aja, lebih tahu mau ngapain. Biasanya kalau aku tiap bulan itu udah tahu nih, misalnya ini harus jatahnya segini, ini jangan segini, dan selalu ada jatah untuk main, selalu ada jatah untuk shopping. Itu kayaknya nggak bisa kalau nggak ada. Soalnya kayak nanti bete sendiri gitu loh jadinya. Soalnya emang super BM, super BM terus kayak cepet kabita gitu, ya kan? Kayak aduh ini kayak lucu deh gitu. Ntar kalau nggak dibeli kepikiran gitu kan. Bisa tidur, bisa makan. Kepikiran besoknya akhirnya ke situ beli lagi. Iya benar, gitu kalau kan. kepikiran kayak yaudah deh beli. Kalau udah punya saving sendiri kayak pot-pot gitu ditaruh di amplop atau apa, oh ini duit jajan nih, ini benar-benar yang bisa di spending, ini benar-benar yang nggak bisa di spending gitu kayak gitu. Kalau udah habis ya udah pasrah aja ya gitu kan, tapi at least ada jatahnya gitu. Kalau misalnya nggak dijatahin bisa ngaco sih kalau aku. Bisa cepet habis, tanggal 2 mungkin udah habis. yang ini Kalau yang ini rela gak makan buat belanja. Bener lagi. agak masuk aja di kos. Di kos ya, boleh. Kalau kamu gimana? Aku mah being wise aja. Nggak tahu deh. Being wise sama apa yang aku mau maksudnya. Jadi belanja juga gitu. BM setiap hari lagi. Iya. Karena kayak walaupun kita tadi mungkin bagus kali ya kayak kita tuh sebenarnya budgeting, cuman kayak ada untuk kita self rewardnya itu, jadi kayak biar ada kepuasan juga gak sih? Karena kalau misalnya kita tabung mulu juga pasti kita kayak suntuk gak sih? Kita butuh barang yang kita mau kan? Pengen juga kan. Iya, kalau ditabung mulu juga kayak aduh, tapi mau beli sekali-sekali. Tapi Tata tuh kayak maksudnya kan kalau misalnya udah mulai planning nih budgeting itu aku pernah tuh cobain nih. Aku nyobain nih, ada pakai Excel lah, kita coba ngecek nih, belanja ini terus tiba-tiba
kok tiba-tiba ada yang keluar. Nah itu tuh kan kayak impulsif banget ya. Impulsif. Gimana caranya supaya kita tuh bisa menanamkan banget impulsifnya tuh jangan sampai keterusan gitu. Secara kan kayak aduh capek pengen ini deh, aduh capek pengen ini gitu-gitu. Iya, self rewardnya jadi kayak banyak banget gitu kan. Karena kan kadang kita kegiatan juga sebenarnya setiap hari Capek hampir tiap hari. capek. Iya, gitu kayak capeknya tiap hari. Berarti self rewardnya tiap hari. Nah kalau kayak gitu gimana nih? Ada tips gak sih? Kayak lebih momentum kali ya gitu. Jadi kok nggak perlu capek pasti tiap hari lah ya. Justifikasi juga bisa macam-macam banget kan gitu. Tapi kan mungkin ada momentum yang besar gitu. Misalnya kalau abis ujian atau misalnya kita menyelesaikan sesuatu atau kita dapat achievement apa, ya udah gitu. Atau dapat tambahan uang, misalnya dapat duit lebaran gitu, gitu kan. Ya udah gitu. Jadi bisa lebih banyak lagi. Jadi nggak tiap bulan juga kita harus yang sama gitu. Mungkin kalau ada satu hal yang lebih mahal, ya pasti harus nabung kan gitu. Tapi nabungnya sih dari si uang yang emang di pos untuk belanja gitu. Pokoknya menurut aku perempuan tuh harus punya sih uang shopping gitu. Uang shopping sama uang untuk self care. Itu tuh harus banget gitu. Bahkan sampai udah tua pun gitu. Kayaknya masih harus ada terus gitu. Proporsinya paling besar kali ya. Maunya gitu. Iya. Kalau kita nggak ada harus nge-spend uang untuk yang lain, mungkin pengennya kayak dia. Kayak dia. Kalau dari Teteh yang lain, Impulsif, tergantung kita sih. Kalau impulsif, Iya benar. apalagi yang FOMO-an ya. Tadi dong FOMO. Berarti FOMO tuh baik atau nggak baik nih? FOMO-nya impulsif, bahaya. Bahaya ya, Bahaya bahaya. sekarang banget gitu, nggak ada duit, ya biarin aja. Iya, aduh. Padahal belinya 2 minggu lagi juga atau bulan depan Aman nggak apa-apa aja. juga. Nunggu sale dulu ya nggak sih tuh? Nah, 99. Iya. Bentar lagi 12. Iya. kadang-kadang diperpanjang juga gitu. Iya. kan. Nah, tergantung kitanya sih. Jadi kalau aku tipsnya slip on it dulu deh. Bener. Coba masukin keranjang tapi jangan di Oh iya. Makanya keranjangnya udah 1.000 lebih kayaknya. Iya kan? Kalau mau beli tiba-tiba langsung kok mahal banget. Iya. Dulu nggak sih? Iya masih bisa gitu ya. Walaupun slip on-nya, tapi kebanyakan tetap kepikiran ya. Udah Besokannya belum, makanya impulsifnya kan udah dipakai. Iya. Udah dipikirin. Berarti benar-benar mau. Iya, udah one step more lah. Kadang-kadang kan, ih dia pakai keren banget ya, beli gitu, apalagi murah. Slip on it dulu, kalau emang bener-bener besokannya bener-bener bagus, emang kepengen, ya mau nggak mau ya maaf gitu. Ya maaf ya, Aku juga butuh gitu. Iya, mau. Kalau Tecik kayak Kalau gimana? aku sendiri sih bosen mungkin ya kalau dengar aku bilang based on materi teori ekonomi lagi. Maaf ya. Nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa. Beda-beda perspektif nih. Kebetulan memang kan kalau di teori ekonomi kita pasti diajarkan untuk membedakan yang mana needs dan juga wants gitu kan. Ya teman-teman kayak benar kata Desi tadi slip on it dulu aja. Dia taruh dulu nih di keranjang. Tapi kita jangan langsung untuk mungkin check out karena takutnya memang impulsif. Iya. Gitu. Tapi kita tunggu dulu, mungkin like a week lah nunggu gitu. Sebenarnya let's say ada sepatu yang lucu banget gitu, aku suka banget. Taruh dulu di keranjang, tapi tunggu seminggu. Terus kita rasain masih butuh lagi atau enggak. Kalau masih butuh kita perpanjang lagi, enggak sih. Tergantung ya, tergantung teman-teman ya gitu. Apakah masih butuh atau enggak gitu. Tapi ya kalau aku gitu kayak tahan dulu, takutnya memang hanya mood doang atau kadang lagi ya. impulsif aja gitu kan. Bener sih itu, karena kayak di saat itu kita suka, padahal pas udah ada tuh kayak Iya, ternyata itu hal yang nggak pernah perlu dipakai. Ada Iya, kan barang-barang yang sayang, nggak hal pernah kayak dipakai. gitu. Kalau makanan gimana? Kalau makanan, Paling susah ya jujur makanan kayak paling susah deh bener. Soalnya kayak tipe pengen es krim banget, panas-panas. Iya. Itu yang segar-segar seketika. Iya, pengen pedes-pedes gitu kan. Tapi aduh, pin es krim sekarang. Aduh, sabar dulu. Oke. Tapi kayak es krim juga ada pilihan ya nggak sih? Oh iya, range harganya ya, bener-bener bisa juga sih, Jadi bener-bener. tergantung itu juga kadang-kadang misalnya pengen tas juga kan bisa aja lihat range bener, harganya yang bener. mana gitu semampunya. Betul, Iya. betul. Tapi kayak kalau tadi kan dengernya Tata ini nggak ada yang pada ngekos kan, tapi tetap ada uang bulanan gitu kan. Pernah gak ngerasa yang bener-bener
krisis uang gitu. Kalau kita kan karena ngekos jadi kayak mau Kerasa ngomong banget, lagi iya. kan nggak enak ya, Iya. karena kita nggak pulang. Kalau kita Betul. misalnya kayak ayah abis agaknya kayak jangan deh, jangan deh. Nah, kalau teteh-teteh tuh yang kayak tetap pulang ke rumah, ada gak waktu yang kayak Aku sih aduh bisa. krisis? Nah, aku tuh nggak ngekos, tapi kebetulan orang tua aku dua-duanya juga kerja. Hmm. Kakak-kakakku juga udah nggak ada di rumah Hmm. gitu ya. Jadi memang ya kayak kalian juga gitu, Oh, rasanya sama ya ya, kayak sama juga. habis gitu ya. Gimana caranya gitu nunggu Hmm. mama papa pulang akhir minggu gitu Iya, ya. iya. Tetap aja harus dikelola sih. Atau enggak ya udah suffering sendiri, sama sendiri sehari dihabisin ya udah Iya besok sih, besok benar sih. teman-teman ngajak jajan dadah. Nggak bisa. Udah nggak ikut Pulang dulu. kuliah pulang. Nggak main dulu. Kayak gitu kan, atau ngeliatin doang orang makan. Ya apapun yang dilakuin pasti ada resikonya gitu. Betul. Teman-teman tahu kalau aku beli ini resikonya ya udah masak terus, Iya. atau goreng telur Masak. terus, atau ngapain gitu ya, atau bekal terus. Pilihan sih gitu. Karena aku juga sama walaupun nggak ngekos tapi tetap harus karena orang Manage tua ya. udah dan kakak-kakak udah nggak ada ya tetap harus bisa manage. Mhm. Intinya gitu. Pilih. Jadi relate juga gitu ya sama Iya. yang kita rasain sekarang. Iya benar-benar. Kalau teteh yang lain gimana nih? Aku bisa relate karena S2 aku nggak di Indonesia. Hmm. Jadi kan Waduh, makin jauh lagi nih. nggak apa-apa. Makin jauh lagi Waktu juga. kerja karena nggak di Bandung, langsung kerjanya di Jakarta juga jadi ngekos kan. Iya. Benar-benar. Iya ada sih waktunya, walaupun memang misalnya punya penghasilan sendiri, tetap aja pernah gitu ada masa-masanya membuat keputusan salah gitu. Kayak apalagi kayak baru kerja kan, biasanya baru kerja yang maksudnya di luar dari udah kerja di kantoran gitu ya. Jadi bukan uang tambahan jajan lagi yang beneran kerja. Jadi kan udah lepas tuh semua dari orang tua. Itu sotoy kan gitu. Kayak pengen apa gitu nyicil mobil gitu tiba-tiba kayak gitu. Padahal tuh kayak belum bisa gitu sebenarnya. Atau kalau nyicil mobil berarti kayak setengah gaji tuh udah hilang karena harus bayar kos juga, harus apa gitu kan. Itu pernah juga kejadian, tapi ya itu kayak kata Teh Desi juga, jadi ya langsung bikin prioritas aja. Ya udah kalau gitu berarti nggak makan siang di luar, bawa dari rumah kayak gitu-gitu. Terus mungkin ada beberapa yang harus dikurangin, mungkin nggak, kalau udah kerja kan biasanya suka banyak diajak nongkrong gitu ya habis pulang kerja, nggak ikut, misalnya ikutnya biasanya kalau awal kerja kan bisa tiap hari gitu kan, nggak ada capeknya. Ini kayak ya udah deh ikut 2 kali 3 kali seminggu maksimum Iya, gitu iya. loh, kayak gitu-gitu aja sih jadinya. Jadi kayak harus ngebatasin juga gak sih? Iya, jadi kayak strategi aja ngatur-ngatur sendiri. Ya orang salah sendiri kan bikin keputusan salah. Iya, iya lagi. Sadar diri aja ya. Konsekuensinya Iya. harus diterima ya. Iya betul. Mm-mm. Dan ada hal-hal yang kita nggak bisa mundur lagi kan, ya udah harus Iya, dihadapin aja iya. gitu. Ya ampun, gimana gimana lagi? nih gitu. Cuman ya di situ kita jadi belajar juga kan. Iya sih, di situ juga kayak banyak yang bisa kita dapat juga kan, kayak kalau Iya. misalnya udah terlanjur kayak duh harusnya berarti kemarin jangan, berarti Iya. besok jangan gitu. Tuh. Yes, yes. Cika gimana nih? Sama sebenarnya gabungan dari TDC sama TPM gitu. Kebetulan S1 memang aku kan PP, tapi ada saat dimana kayak nggak enak nih minta terus minta Iya, terus gitu kan. betul. Walaupun memang orang tua sih alhamdulillah selalu ngasih, cuman kadang udah mulai seret ataupun mungkin apa namanya ya mungkin orang tua lupa gitu kan, ya udah gitu mau gimana. Emang konsekuensi kan, balik lagi itu konsekuensi atau apa mungkin pilihan yang kita udah ambil di awal bulan ceritanya gitu kan. Itu just a miniature of life lah gitu kan. Atau pas S2 pun sama, aku kebetulan juga jauh dari rumah gitu, alhamdulillah dapat beasiswa tuh. Jadi kayak setiap tanggal 25 tuh selalu happy, wah belum beasiswa. Begitu udah tanggal saya 14 atau 15 kayak waduh gimana gitu kan, waduh mau beli laptop nggak bisa ini gitu kan. Kayak ya apa namanya itu, tapi balik lagi setuju sama teteh bahwa itu memang konsekuensi. Ya mau nggak mau kita harus survive gitu ya, walaupun dengan Indomie atau mungkin apa gitu. Proses ya. Proses ya. Itu memang Proses belajar. lebih kepada hidup kayak gitu. Iya. Simpelnya gitu. Berarti kayak mau di kita pas lagi S1 kayak kuliah, terus mau di dunia kerja juga kayak manage uang tuh Harus. penting banget ya. Iya. Tapi kayak Makin lama makin penting sih sebenarnya. berarti tuh kayak lebih susah manage uang pas udah kerja dong, iya gak? Iya, mungkin karena udah tahu ya kita akan dapet uangnya sekian gitu. Terus kayak berasa gimana sih kalau punya power gitu kan, karena punya uang
sendiri gitu kan, dalam tanda kutip gitu, uang sendiri. Kalau aku sih ngerasa kayak gitu, awal-awal pasti lebih banyak impulsif kayak berasa punya uang gitu, padahal sebenarnya ya nggak gitu juga, karena kalau misal mau sustainable ya kita kan harus hati-hati gitu, kayak gitu sih. Tapi ada tuh masa-masanya kayak lebih apa ya, lebih boros karena euforia gitu loh. Kayak, apalagi kalau bisa habis naik gaji gitu kan. Nah, waktu awal-awal nih kayak apalagi belum nikah gitu kan, masih sendiri, kayak uangnya buat apa lagi gitu kan. Kayak gitu. Ntar makin lama makin susah. Berkeluarga makin susah lagi, makin susah. Tabungannya bukan cuma satu ya. Betul. Jadi kayak Ada emang yang dari lain. mungkin dari sekarang emang harus belajar aja sih. Iya, benar. Kalau dari Tete yang lain ada tambahan nggak? Atau sama kurang lebih? Dijalanin aja sih, dan gini loh, banyak teori betul gitu, banyak tools sekarang itu mau ngelola keuangan pakai tools yang mana sih, tinggal milih gitu ya, mau dicatat manual, mau pakai Excel, mau pakai AI, mau pakai apapun, banyak pilihan. Cuman intinya masing-masing dari kita pasti tahu sebetulnya yang pas tuh yang mana gitu, karena kebutuhan orang juga kan beda-beda. Gitu. Ada yang mungkin butuh lebih banyak dari sisi ini, ada yang mungkin lebih banyak dari sisi yang ini. Karena banyak misalnya hobi, ada yang hobi beli buku walaupun sekarang pakai Kindle atau pakai apapun, habis uangnya ke situ. Ada temanku yang kayak gitu banget. Ada yang kalau terima duit tiba-tiba beli tas segambreng itu satu karung kalau perlu. Itu hobi olahraga ya nggak sih? Sekarang pedal lah, benar. Ada juga yang seneng nabung banget gitu, ditabung banget semuanya duitnya sampai nggak tahu diajak mana-mana juga susah. It depends on kebutuhan dan it depends on sendiri-sendiri sih, dan cara mengelola itu berbagai macam. Tapi teman-teman tuh nggak usah terlalu dipikirin sih. Kalau aku intinya dijalanin aja, begitu ngelakuin kesalahan udah tahu konsekuensinya apa, risikonya apa, adjusting saat itu gimana sih solusinya, namanya juga manusia, selalu pasti ada solusi. Kedepannya mau kayak gimana? Betul. Itu aja sih, pasti ketemu dan pasti akan beda-beda. Learn from experience lah intinya ya. Learn from mistake. Benar. Jadi Learn from belajar mistake. kitanya. Cocok banget nih kita ngomongin tentang kayak manage uang, tentang uang mulu dari tadi, pas banget kita semua dari FEB. Pasti cocok ya sama background kita gitu, ekonomi bisnis. Jadi agaknya kalau kita nggak bisa manage uang kayak nono ya. Kita sama kuliah tuh ngapain aja berarti? Iya, harus harus diterapin. Iya, benar. Jangan sampai minus akuntansi. Kak, Maaf jadi kemakul. Terus habis itu apa nih kita? Mungkin ini kali ya, kan kayak dari tadi ngomongin tentang uang-uang nih, itu concernnya Vina. Sekarang concern aku nih. Jadi tuh aku kayak ngerasanya karena mungkin tadi ada sangkut pautnya juga gitu ya dengan kayak interaksi gitu ya dengan sesama teman-teman gitu. Kadang tuh kita kayak ini nggak sih, kayak kadang suka ngelihat teman-teman kita gitu, misalkan mungkin lebih apa dari kita gitu, baik itu dari segi fashion mungkin atau kayak dari segi lain-lainnya. Tata di sini ada ini nggak sih kayak semacam tips ataupun juga tips deh gitu ke kita supaya kita tuh bisa fokus sama diri kita sendiri dan nggak mikirin tentang insecure kita dari orang lain gitu. Nah, gimana sih caranya becoming ourselves gitu loh? Gimana tuh Teh? Ada tips gak nih, apalagi buat kita mahasiswa baru nih? Berat banget ya pertanyaannya. Jujur maaf banget nih. Berat banget. Kalau aku tuh pengen ngasih tips gini loh. Apalagi sekarang gampang banget ya nyari informasi gitu. Gampang banget, insecure tuh gampang banget. Kita dulu aja aku aja insecure-nya banyak banget gitu. Gila dia mana-mana udah pakai mobil aja gitu ya. Aduh, cakep banget gitu. Sepatunya branded padahal itu susah banget nyari sepatu dari luar tuh harus pesan harusnya. Tapi apa ya? Ada saatnya pasti teman-teman, apalagi yang masih muda-muda nih, kalian apa yang insecure sih, udah keren-keren banget kayak gini masih ada. Amin. Tapi maksudnya at some point akan capek sendiri sih. Gitu ngeliatin orang, kok dia bisa kayak gitu, aku nggak bisa ya, terus berupaya banget pengen jadi dia atau pengen jadi siapa. Apalagi sekarang sosmed dan lain sebagainya, satu saat akan capek sendiri, itu satu. Kedua, aku semakin berpikir sebetulnya benar tadi kayaknya Femi yang bilang gitu, bahwa semua orang tuh punya uniqueness sendiri gitu. Jangan salah, orang juga insecure loh sama kita gitu. Itu tuh harus selalu ditanamkan.
Kita insecure sama orang juga insecure loh sama kita. Ngapain sih insecure gitu? Yang terpenting justru adalah fokus ke diri sendiri, cari sebenarnya apa sih keunikan kita, apa sih yang buat orang lain insecure gara-gara kita. Sebenarnya fokus ke situ, itu harus ditonjolin gitu, ketimbang kita buang-buang waktu ngeliatin orang lain. Karena nggak akan ada habisnya dan capek sendiri, beneran capek secapek-capeknya. Jadi please, kalau udah mulai kayak gitu, stop doing that, mulai lihat diri sendiri. Kayaknya aku begini deh, kayaknya aku unik deh, kayaknya mereka juga ngelihat aku begini, kayak pasti mereka juga insecure kok. Nggak apa-apa, self talk aja supaya confident kalian naik, supaya fokusnya balik ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Kalau aku gitu ya, buru-buru sadar, karena nggak banget deh. Malah ngedown aja malah bukannya bikin develop ourselves, tapi malah kecuali bikin termotivasi ya. Kalau termotivasi beda ya. Oke. Ih gila keren banget, aku mau kayak dia, that's fine, tapi jangan jadi toxic. Betul. Kalau jadi toxic ngejar-ngejar, lelah. Apalagi materi ya. Bisa nge-delay juga ya, Iya, nge-delay kadang-kadang- progres kita juga gitu. Iya. Baru-baru kan materi, apalagi orang yang pintar banget, jenius, wah ngejar-ngejar, capek juga karena otak kita kan beda-beda Beda, juga ya. betul. Stres kita kan Kapasitas. lain-lain juga, kayak insecure sama IPK orang, aduh, stres udah gitu. Fokus ke diri sendiri kalau aku sih. Kalau dari teteh yang lain gimana, ada yang mau nambahin nggak? Kalau aku sendiri jujur ini something that I really struggle with, dan aku jujur sampai ke psikolog gitu. Something ya kayak aku awalnya kayak bingung kenapa ya aku gampang banget mungkin tanda kutip iri sama pencapaian orang segala macam. I'm not happy with them. I'm supposed to be happy with them gitu kan, segala macam. Dan psikolog aku memang semacam kayak bilang kayaknya I think you're just being too hard on yourself gitu, terlalu keras sama diri sendiri gitu kan. Nah dari situ ya diajarin lah untuk membawa pattern dan segala macam. Dibilang memang benar banget kata Teddy, aku setuju banget 100% bahwa nggak akan ada habisnya. Dan benar kata Teh Femi bahwa setiap orang tuh punya uniqueness masing-masing, yang itu yang membuat dunia tuh semacam sempurna kalau kata aku gitu. Like ya kalau misalnya ada orang jago di akuntansi, mungkin dia tidak bagus mungkin nggak bagus di ilmu ekonomi, which is makanya dibutuhkan kan satu sama lain di satu institusi tersebut gitu. Kayak kalau kita lihat orang lain atau mungkin kita sebagai manusia tuh nggak akan ada habisnya sebenarnya pada akhirnya gitu. Jadi we know kayak gimana ya, kita nggak perlu untuk melihat orang lain, kita perlu untuk fokus pada diri sendiri gitu. Kayak, dan kalau kita terlalu banyak mungkin mengejar daripada ngeliat orang lain tuh draining our energy really bad gitu. Kayak gimana ya, bakal bikin capek aja gitu. Dan itu nggak bagus untuk kalian gitu. Tapi aku mau ini dulu deh, keren banget. Gak banyak orang yang punya self awareness loh, dan gak banyak orang yang sadar kalau udah kayak gitu, udah toxic, Harus cari dibantu. support gitu. Mau ke psikolog kayak, mau ke temen kayak, mau curhat, mau ke orang tua, mau ke kakak, mau ke adik, sadar diri. Nah jarang yang kayak begini gitu. Seringnya ya udah terus aja insecure gitu, sampai capek diri sendiri kan Nggak mau gitu. ngakuin gitu. Nggak mau ngaku. Kalau udah kayak gitu Iya. cepet-cepet ngaku nih, bener nggak Iya, sih? betul. Seek support, seek help itu yang paling benar. Betul. Mungkin Teh Femi nih terakhir boleh. Mungkin udah di cover juga ya sama Teh Desi sama Teh Cika juga. Tapi bener, aku mungkin lebih ingin highlight lagi, kita bisa fokus sama kelebihan kita kok. Semua orang kan punya kelebihan kekurangan, dan bener banget. Jadi semua orang di dunia ini bikin dunia jadi sempurna, bikin dunia jadi seimbang gitu. Jadi balancing of life itu di situ gitu sebenarnya. Kan nggak semua orang kayak Teh Cika bisa script writing gitu, iya kan gitu. Dan itu tuh bener-bener sesuatu hal yang emang bikin jadi kelebihannya. Jadi kayak kalau di ilmu ekonomi ada competitive advantage kan. Nah kayak gitu juga sih sebenarnya, setiap orang tuh pasti ada. Semua orang tuh ada porsinya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita fokus sama diri sendiri, fokus sama kelebihan udah pasti. Tapi kekurangan pun bener kita address gitu loh. Gimana caranya biar bisa at least jadi bare minimum lah gitu. Atau jadi sesuatu yang nggak mendrag kita untuk menjadi insecure terus-terusan gitu. Mungkin kalau dulu kami lebih mudah kali ya, kalau angkatan-angkatan aku gitu, karena nggak ada sosial media, belum ada sosial media, dan itu kan lumayan toksik ya gitu. Bener-bener bikin akselerasi dari hati yang insecure tuh bener-bener gitu. Tapi dulu pun udah ada, apalagi sekarang gitu. Mungkin lebih ke ngelihat sesuatu hal yang bisa dijadiin motivasi aja sih, instead of kayak ini kayaknya keren banget, kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya lebih dijadiin
kayak ini keren banget, mungkin aku bisa tapi di bidang yang aku jago gitu loh. Lebih kayak gitu aja. Karena semua orang tuh udah pasti sih ada yang kelebihannya tuh, ada uniqueness-nya yang bener-bener bisa kita tampilin, kita tonjolin dan akan berguna buat orang. Sebenarnya kita jadi nggak insecure kalau kita tahu kita berguna buat orang. Lebih itu sih sebenarnya. So that's how you love yourself gitu. Ketika kita berguna untuk orang, kita juga bisa kontribusi untuk masyarakat. Kayaknya sih kemungkinan besar jadi nggak insecure lagi, lebih itu. Dan jujur aja bantu orang lain tuh walaupun mungkin apa ya nggak diminta gitu, kita we offer the help gitu, itu bahagia tuh beda teman-teman, beda banget. Kayak dengan Teteh aku baru dengar ada cerita Teteh di Save the Children, dengan Teteh di UN segala macam, itu aku jadi bisa Teteh sudah merasakan kebahagiaan yang dalam membantu orang tuh kayak gimana gitu. Kepuasan di sini lah gitu. Tapi ada nggak sih Teh kayak momen kayak apa ya, insecure yang sampai down banget, yang malah dari down itu tuh jadi tempat Teteh tuh baru ngeh kayak belajar untuk sayang sama diri sendirinya tuh dari situ, dari abis down itu baru ngeh gitu. Kalau aku mungkin sepanjang hidup ini insecure-nya itu selalu jadi am I a good mom or not? Karena aku working mom kan. Jadi selalu ada tuh rasa bersalah itu, kayak kayaknya kebanyakan ninggalin anak deh, kayak gitu kan, atau kayak aku terlalu sibuk deh, itu tuh ada aja. Terus kalau misalnya ada sesuatu ngelihat orang lain anaknya gimana, aduh ini kayaknya karena mungkin banyak banget waktunya sama ibunya, kayak gitu-gitu loh. Itu ada aja sih. Nah itu bikin aku insecure kadang-kadang, most of the time actually gitu. Kalau misalnya yang lain-lain mungkin aku lebih maksudnya udah cukup banyak trainingnya gitu ya, dari muda udah kerja dan lain-lain. Tapi ketika itu sih, kalau aku sih ngerasanya kayak gitu. Jadi bener-bener banyak berpikir dan banyak yang bikin aku cukup down tuh di situ. Cuman lagi-lagi bener-bener kayak, ya itu kan pilihan ya, pilihan hidup, dan emang juga punya konsekuensinya masing-masing lagi-lagi gitu, kayak gitu. Dan itu emang harus banyak disadari gitu. Dan mungkin di situ lebih banyak aku mengalihkannya ke lebih banyak rasa bersyukur gitu. Jadi tadinya kan kayak merasa bersalah terus, insecure terus gitu, mempertanyakan diri sendiri gitu kan. Tapi terus kemudian lebih baik rasa bersyukur, kayak oh aku bersyukur banget nih gitu. Ada misalnya anak-anak masih sehat, masih pintar-pintar misalnya. Kemudian support system aku gitu di rumah juga support, kayak ya udah kalau aku pergi banyak traveling keluar kemana-kemana, ada kok yang jaga, ayahnya juga support banget gitu. Nah lebih kayak gitu sih, lebih banyak ngeliatinnya lebih ke positif aja gitu. Oh dengan banyak bersyukur jadinya berkurang tuh gitu. Kalau Teteh yang lain gimana? Oke. Kalau aku sendiri sih mungkin aku ada saat dimana memang aku lagi insecure banget tuh waktu pas mau S2. Karena kebetulan memang aku jujur angkatan paling muda di satu angkatan. Langsung karena dari S1 masuk ke S2, aku ngeliat orang tuh kanan kiri, ya Allah udah, mungkin mereka sudah melakukan publikasi, atau mungkin mereka udah kerja di mana, perbankan, atau mungkin mereka sudah di instansi pemerintah segala macam. Itu jujur yang memang bikin aku kayak takut, aku mampu nggak sih gitu. Dan aku sempat kepikiran kayak tadinya untuk nabung uang untuk kayak misalnya, kan aku ada beasiswa ya, kalau lebih dari 2 tahun tuh aku harus bayar uang tuition sendiri, dan which is not really, itu mahal lumayan lah gitu kan gitu. Aku udah sampai speaker kayak gitu tadinya gitu kan. Nah, tapi satu sisi juga kayak ini salah satu quotes yang aku suka banget dari Maudy Ayunda dan suaminya, bilang bahwa if you feel like you are the smallest person in the room, kayak kamu ngerasa kamu ada orang paling kecil di ruangan tersebut tuh, usually after the end of it gitu, kamu akan ngerasa bahwa kamu ada yang orang yang akan belajar paling banyak di situ. Kamu yang akan paling punya growth paling banyak di situ. That's a good one. Yes, itu salah satu yang benar-benar ngena banget aku kayak, karena I'm not, aku tuh dikasih opportunities ini untuk bisa dapat beasiswa S2 itu nggak semua orang punya, dan nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi I'm here, so ya kan berarti bersyukur daripada kita berpikir bahwa aku kecil di antara yang lain gitu. Tapi bersyukur dikasih kesempatan ini, dan in that aku bisa lebih manage untuk meraih capaian yang aku ingin capai gitu, daripada fokus kalau yang lain ya gitu, mending fokus diri sendiri untuk apa bisa kita maksimalkan gitu. Fokus ke positive side of it. Yes, definitely gitu.
Karena kayak kalau kita lihat negatifnya aja tuh juga Capek. Nggak selesai-selesai Bener kata nggak tadi sih? sih, Iya. capek Bener. banget sih. Capek Iya. banget. jadi harus lihat positifnya sih benar. Kalau dari Teteh? Ini teman-teman pasti akan ngalamin suatu saat deh, insecure sama ngelihat teman-teman lain udah kerja di mana. Ya. Aku tuh sempat tinggal di Australia, sempat berpindah jalur pekerjaan gitu yang tadinya di dunia sektor social impact atau kerja di project-project yang deliver program kemanusiaan, pindah ke Australia kerja di kampus di sana di university gitu. Memang masih nyerempet-rempet pendidikan kan gitu. Cuman sempat hampir 5 tahun tinggal di sana, pulang ke Indonesia, shock dong gitu. Wah, temen lu jadi vice president mana, udah jadi direktur mana, udah macem-macem lah ya gitu. Aku terus jadi siapa gitu ya, karena kan harus menentukan nih mau membangun terus kerja di kampus misalnya di universitas, atau balik lagi ke skop pekerjaan aku yang dulu, tapi teman-teman udah jadi apaan gitu 5 tahun kemudian. Sangat insecure sih gitu, stres gitu, gila ini gimana caranya aku harus ngejar ketinggalan dan milih yang mana gitu. Cuman itu tadi, teman-teman harus percaya deh akan ada jalannya dan nggak perlu takut yang belum kejadian sih. Aku sekarang tuh makin belajar yang belum kejadian gak usah terlalu dipikirin. Yes, we need planning, tapi don't overthink, karena apa yang kita takutin di depan belum tentu kejadian. Capek mikirin oh gini. Saat itu aku mutusin daripada insecure, I'll do what I can do sebetulnya. Dan alhamdulillah banyak tawaran kembali lagi ke sektor yang aku kerjain sebelumnya, makanya sampai sekarang bahkan di Save the Children pun aku nggak nyari tapi ditawarin gitu. Ke-drag ke sana gitu, karena ya tadi nggak usah khawatir, yang penting niat dan usaha akan selalu ada jalannya. Dan itu tuh kita nggak akan pernah tahu itu ke bawah kemana. Jadi kadang-kadang insecure itu wasting time sih, dan bikin pasti kita terjadi. overthink, Iya, tapi pasti terjadi. Semua orang juga pasti akan insecure sekarang. Mau sampai kapan insecure-nya itu aja. Jadi kalau udah insecure, buru-buru balik atau enggak, Iya. yaudah nggak apa-apa insecure, nggak apa, it's human. Tapi terus mau ngapain setelah itu, mau insecure terus? Orang udah kemana kali, kita masih di sini-sini. dengan pikiran insecure. Iya, teman-teman akan ngalamin deh nanti kalau udah kerja, nih si ini udah jadi ini, si ini di sini, kok aku di sini. Nggak usah khawatir gitu, karena akan ada jalannya masing-masing di sini. Dan itu pasti akan yang terbaik buat kita. Mungkin kayak lebih fokus ke solusi aja sih daripada fokus ke masalahnya gitu. Jadi kita juga jadi tahu pathway-nya mau ngapain gitu sih. Karena semuanya kayaknya udah ada porsinya sendiri-sendiri ya kan. Nggak akan ketukar juga gitu loh sebenarnya gitu. Cuman memang ngomong sih gampang ya gitu, teori sih gampang ya. Cuman memang kalau Aplikasi ya pas merasakannya kan beda lagi. Tapi mungkin sebenarnya bisa sih kita inget-inget lagi aja gitu. Menarik banget, karena tadi kita sebenarnya udah banyak bahas juga nih tentang kayak gimana sih bisa kayak resilience terhadap masalah-masalah yang udah kita hadapin, terutama di masa-masa kuliah ini ya, dengan segala kekhawatiran. Kalau gitu, ini kan sekarang udah pada lulus kuliah dari S1 nih. Boleh nggak sih mungkin kita nih buat terakhiran closingan, kita mau minta tete-tete di sini untuk menuliskan apa sih yang ingin disampaikan ke diri kita sendiri pada saat kita dulu masih kuliah gitu. Nanti mungkin kayak biar dipakemin nih, kita bisa rancepin pesan-pesan itu di sini. Terus nama nggak? Boleh sih ya. Kayak di bawahnya. Ini boleh digeser-geser aja ya. Oke. Untuk ditancapin. Gini aja gitu. Boleh banget. Kerja Iya, kelompok kerja ya. kelompok. Kerja kelompok. Balik lagi nih. Oke. Mirip nih lagi. Iya. Wow, ini boleh dibaca nggak sih? Boleh nggak tete-tete? Boleh ya. Mungkin dari Vina nih, baca yang ini, Vin. Oke, tulisannya take your time, don't worry too much, don't overthink, everything will be okay eventually. Oh my god, Ini so siapa good. nih? Teh Desi. Teh Desi. Oh, Ini siapa? itu. Teh Desi kan? Teh Desi Iya. ya? Iya. Oh. Yang ini yang lucu. ini Teh Cika ya? Oh iya.
This shall to pass, everything will get better the end. Oh, amin 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 amin. Ini berarti terakhir dari Teh Femi. No need to ever think you're doing well and you will be fine. Be happy and enjoy your life. Oh, Mungkin kita bisa baca ini ya kalau lagi kayak kita harus baca ini ya kalau kita baca lagi. Ya, disimpan Kita simpan satu-satu ya. Oke. Kita bisa taruh di sini dulu. Apa aku Ini pegang? pegang aja deh Pegang kayaknya. Mau bantuin? Oke. Atau bisa? Bisa kok. Oke, sebenarnya karena tadi kita sudah melakukan sesi interview juga, terus juga kayak nanya-nanya tentang our problems, dan alhamdulillah nih Tete Talem di sini tuh kayak banyak banget ngebantu kita semua kayak ya. berjalan banget. Terus kita juga ya. kita juga jadi kayak dengar banyak banget pengalaman dari teteh-teteh yang mungkin kayak belum kita lewatin tapi akan kan ke depannya. Jadi kayak mungkin dari kita tuh udah bisa kayak jaga-jaga kayak jadi nggak kaget gitu. Iya. Walaupun nantinya ujungnya mungkin ada aja bedanya gak sih struggling yang bakal kita hadapin masing-masing. Udah prepare dan udah ada solusi yang udah disampaikan Betul juga. banget. Itu bisa di-apply banget sih jujur. Jadi gimana Vin, masih pusing nih? Tinggal di aplikasinya. Asik. Bisa. Asik banget. Oke, mungkin terakhir closing statement ya. Oke, dari Teteh mungkin mau dari siapa dulu nih untuk closing statement? Closing statement. Aduh. Sama sih sama messageku. Sebetulnya kadang-kadang kita buat teman-teman yang masih kuliah gitu, buat teman-teman semua yang ada di sini gitu, dijalanin aja prosesnya. Oke. Kalian pasti akan buat banyak kesalahan, nggak apa-apa belajar dari kesalahan itu. Kemudian ambil waktu untuk learn from mistake, karena kalau nggak buat kesalahan nggak akan juga belajar. Biasanya orang yang banyak salah itu yang paling bisa berkembang, betul, yang paling tumbuh. Dan yang terpenting sebetulnya karena dengan judulnya The Art of Balancing Life, di balance gitu. Kuliah di balance, kehidupan di balance, ya semua yang penting balance, karena apapun juga yang terlalu sedikit atau terlalu over itu nggak baik. Betul. Oke, mantap nih dari Teh Desi. Mungkin boleh dari Teh Cika. Nggak terlalu beda ya, jelas gitu kayak have fun. Karena jujur kuliah tuh kangen banget, aku zaman kuliah organisasi segala macam kangen banget. Jadi ya jangan terlalu sibuk untuk berpikir soal mungkin masa depan yang belum terjadi gitu. Hadapin aja apa yang ada di depan mata, dan take your time kalau emang butuh waktu gitu. Dan iya sih sebenarnya do not afraid to make mistakes, karena ya you will grow from it for sure gitu. Gak jauh beda semua tadi sih. Boleh nih, terakhir nih Teh. Mirip banget sih. Sebenarnya udah disampaikan juga. Cuman ya memang enjoy your life itu penting banget. Seimbangkan semuanya, bener juga tadi kata Teh Desi. Kayak ya udah kalau capek take your time. Kalau misalnya udah merasa burn out, ya udah istirahat dulu, mundur dulu dari sesuatu hal. Tapi aware aja sih sama apa yang hati sama badan itu sampaikan, kayak gitu sih. Soalnya kalau misalnya berlebihan juga nanti sakit, berlebihan juga nanti stres, kayak gitu-gitu kan. Jadi self care itu perlu banget. Dan we need to prioritize ourselves sih gitu. Bener. Soalnya kita mau bantu orang, kita mau kontribusi sama masyarakat, kita mau melakukan apapun impian kita, kalau kita nggak sehat, kita nggak siap, sama aja bohong. Itu nggak akan terjadi. So self care itu penting banget, dan bener-bener juga harus bisa dengerin orang sih. Sebenarnya banyak dengerin orang aja, banyak aware juga sama apa yang kita lihat di sekitar kita. Jadi bisa banyak yang dipelajari, bisa banyak juga yang kita jadi tahu kita tuh akan bisa berkontribusi di mana. Kayak gitu sih. Mungkin dari aku gitu. Thank you so much for having me. Makasih Teh, mungkin kita bisa tepuk tangan dulu guys. Tangan dulu. Makasih banyak ya Teh sudah simon. Kita juga makasih banyak karena kayak kita dapat pembelajaran tuh banyak banget, dan semoga next kita bertiga bisa jadi yang narsum ya. Next kan bukan di sini, kita kayak teteh. Sekarang ini keren banget. Amin. Kita bisa sama kerennya ya nanti. Lain kali mungkin gantian kalian di sini, kita di sini. Buat part 2 ya. Tapi narsumnya kita ya. Womenomics
The Art of Balancing Life. See you.